Bab 16 Berwawasan. Dia merusakku. Dalam waktu singkat, pandangan Ye Hongling terhadap Gu Xiu berubah. Namun saat berhadapan dengan tatapannya, Gu Xiu tiba-tiba melindungi tas penyimpanan di tangannya. Mari kita luruskan dulu, meskipun kau membunuh orang ini, aku juga berperan dalam memancingnya masuk. Jadi, setidaknya aku harus mendapatkan setengah dari isi tas penyimpanan ini. Kamu Hongling, tidak apa-apa, aku tidak butuh tas penyimpanan itu. Kamu bisa mengambilnya jika kamu membutuhkannya, kata Ye Hongling tanpa daya. Gu Xiu langsung tersenyum dan berkata, rumah Tianche memang keluarga yang besar dan berkuasa. Kalau begitu, aku tidak akan berdiri di sini untuk upacara denganmu. Saat dia berbicara, mereka benar-benar menerima ketiga tas penyimpanan itu dengan senyuman. Kamu Hongling, ya ampun, bisakah kamu diam saja? Saat kau membuka mulutmu, aku tidak tahu apakah harus memandangmu sebagai tuan atau penjahat bayaran. Gu Xiu jelas salah paham. Melihat wanita itu masih menatapnya, ia menjelaskan lagi. Jangan lihat aku, tidak ada penawarnya di cincin penyimpanan ini. Pasti orang yang membunuhmu. Mereka khawatir sejak awal kau akan membunuh seseorang untuk mencuri penawarnya. Aku tahu, kata Ye Hongling tanpa daya, mengganti topik pembicaraan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Itu jelas tidak masuk akal. Perburuan belum berakhir, jadi tentu saja mereka akan terus menerobos dan melarikan diri. Langsung, keduanya memasuki hutan lagi, memulai babak baru pelarian. Namun kali ini, keduanya mempercepat langkah. Sesekali, Gu Xiu akan menuntun Ye Hongling untuk mengubah arah sebelum melanjutkan pelarian cepat mereka. Dan inilah perjalanan pelarian. Ye Hongling menyadari hal aneh lainnya tentang Gu Xiu. Dia jarang menggunakan kekuatan spiritualnya. Atau lebih tepatnya, dia menggunakan sedikit sekali kekuatan spiritual setiap kali menggunakannya, cukup untuk tidak menimbulkan perbedaan apapun. Tidak ada sebutir pasir pun yang akan terbuang sia-sia. Penemuan ini sangat mengejutkan Ye Hongling. Jangan remehkan kemampuan Gu Xiu, faktanya, semakin mendalam kultivasi seseorang, semakin banyak pula pemahamannya. Hal tersulit bagi para kultivator bukanlah sekadar mengolah rantai, tetapi juga penerapan dan pengendalian kekuatan spiritual mereka sendiri. Gerakan ini, ada yang menyebutnya teliti. Hanya orang yang memiliki pengalaman luas dan pengendalian penuh atas kekuatan spiritualnya sendiri yang dapat mencapai tingkat keterampilan ini. Lalu, mengingat dua serangan Gu Xiu sebelumnya di dalam gua. Sejujurnya, Ye Hongling tidak pernah menyadari fluktuasi energi spiritual Gu Xiu, yang hanya membuktikan satu hal. Ketika Gu Xiu tidak bergerak, dia tidak menggunakan kekuatan spiritualnya. Melainkan, karena setiap kali ia bergerak, pengendaliannya atas energi spiritual begitu tepat, sehingga tidak ada kebocoran energi spiritual sama sekali. Tidak dapat menahan diri, Ye Hongling menatap Gu Xiu lagi. Orang ini, siapa sebenarnya orang ini? Di sisi lain, tanah suci Azure mendalam. Puncak Mosu, Qin Moran, tampak benar-benar tak berdaya, berkata kepada Nian Chaoxi di depannya. Kakak senior, aku benar-benar tidak bisa memintamu untuk memohon demi Gu Xiu. Gu Xiu sudah pergi dan menandatangani perjanjian spiritual sekte terabaikan. Itu berarti dia tidak punya peluang lagi di tanah suci Qingxuan kita, dan kita tidak bisa memaksanya untuk tetap tinggal. Sejak ditemukannya formasi besar di kediaman Gu Xiu bukanlah formasi pengikat jiwa iblis bumi, melainkan formasi kekuatan penyebaran dan jiwa terlarut. Kakak senior Nian Chaoxi menjadi terobsesi dengan Qin Moran. Dia hanya punya satu persyaratan. Dia berharap dapat memohon kepada gurunya, Guan Suelan, agar mengizinkan Gu Xiu kembali ke sekte tersebut, dan dia bahkan menginginkan sekte tersebut untuk campur tangan. Mereka mencari Gu Xiu dan mencari perlindungannya. Tetapi bagaimana mungkin Qin Moran menyetujui permintaan ini? Tetapi tampaknya kakak perempuannya itu bersikeras untuk terus mengganggunya. Dia tampak seperti sedang mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Sama seperti sekarang, menghadapi penolakan langsung Qin Moran, Nian Chaoxi menyarankan. Adik kelima, kau adalah salah satu orang yang memiliki hubungan terbaik dengan Gu Xiu saat itu, dan kau banyak membaca dan tahu banyak tentang prinsip. Jika kamu berdebat dengannya, guru pasti akan mendengarkanmu. Jika kau bersedia membujuk gurumu, kau pasti bisa meyakinkannya. Bahkan jika kau menandatangani perjanjian spiritual untuk meninggalkan sekte, kau masih bisa menandatangani perjanjian spiritual untuk kembali ke sekte. Ini adalah solusi yang Nian Chaoxi temukan. Dia menyadari bahwa kekuatannya sendiri terlalu lemah untuk mengubah keputusan tuannya hanya dengan pendapatnya sendiri. Sulit, tetapi jika kau menyeret orang lain, terutama adik perempuanmu Qin Moran yang paling jago mengutarakan prinsip-prinsip agung. Ini pasti akan berguna di masa mendatang. Sayang sekali, Qin Moran akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, kakak senior, begini saja, aku tidak akan memohon kepada guru demi Gu Xiu. Mengapa? Karena aku juga berharap Gu Xiu akan meninggalkan sekte ini, atau lebih tepatnya, aku senang Gu Xiu tidak akan terus berlama-lama di tanah suci Qingxuan.
Apa? Nian Chaoxi tertegun. Agak tidak dapat dipercaya. Namun, Qin Moran menggertakkan giginya dan memutuskan untuk sekadar menyatakan niatnya. Aku tahu kau akan mengatakan bahwa dulu hubunganku dengan Gu Xiu baik, dan sekarang dia sudah tiada, aku berharap dia kembali. Benarkah? Tanya Nian Chaoxi. Tentu saja tidak. Qin Moran menggelengkan kepalanya. Seperti yang kukatakan sebelumnya, saat itu, hanya karena aku terlalu muda dan naif, aku ditipu oleh Gu Xiu. Dan bahkan jika kita tidak tertipu. Tapi 500 tahun telah berlalu. Aku tidak berubah, tapi Gu Xiu sudah lama berubah. Dia bukan lagi orang yang baik kepada semua orang, memperlakukan kami seperti keluarga, dan rela memberikan segalanya untuk sekte. Itulah yang saya maksud. Nian Chaoxi tak dapat menahan diri untuk mengerutkan kening dan membalas, adik perempuan, apakah kau lupa dengan arai penyebar jiwa dan pengubah kekuatan yang baru saja dipasang Gu Xiu? Tentu saja aku tidak melupakannya, Qin Moran menggelengkan kepalanya. Itu dia, bantah Nian Chaoxi dengan tegas. Jika Gu Xiu tidak setia pada sekte, bagaimana mungkin dia bisa membangun formasi sekuat itu di kediamannya sendiri, formasi yang hampir bisa menjadi pukulan fatal baginya. Demi sektenya, dia bahkan rela melupakan reinkarnasi dan mengorbankan jiwanya demi tujuan itu. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa berubah? Dia membela kasusnya siang dan malam, berdasarkan alasan dan keyakinan. Dia tidak tahu mengapa adik-adik perempuannya tiba-tiba memendam begitu banyak permusuhan terhadap Gu Xiu, dan dia berharap dapat melakukan yang terbaik untuk membujuk mereka. Hanya, kakak senior, aku tidak menyangkal keberadaan arai kekuatan penyebar dan transformasi jiwa, tetapi sebenarnya ada masalah dengan arai itu, terutama di satu bagiannya. Jika kau perhatikan lebih dekat, kau bisa melihat bahwa arai itu telah rusak. Jika Gu Xiu Zhen benar-benar menggunakan formasi ini, memang benar ia pada akhirnya akan kehilangan kekuatannya dan menjadi roh, tetapi ia tidak akan lagi mengisi sekte tersebut, ia hanya akan menghancurkan jiwanya sendiri. Jadi, kemungkinan besar Gu Xiu pernah berniat mengabdi pada sekte itu, tapi nyatanya dia berubah pikiran. Qin Moran berbicara perlahan dan penuh perhatian. Nian Chaoxi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sungguh, bagian paling penting dari formasi besar itu sengaja dirusak, sehingga teknik tersebut akhirnya tidak berguna lagi dalam memberi manfaat bagi sekte tersebut. Tidakkah kamu pikir ada masalah? Nian Chaoxi berpikir sejenak dan berkata, jika Gu Xiu Zhen telah berubah pikiran, mengapa formasi itu tetap mempertahankan fungsi pemusnahan jiwa? Bukankah seharusnya formasi itu dihancurkan secara langsung? Siapa tahu, bagaimana kalau dia ingin mati dengan cara yang mengerikan di sekte kita dan mengutuk sekte itu dengan kekuatan jiwa sucinya? Qin Moran menggelengkan kepalanya. Nian Chaoxi ingin membalas, tetapi Qin Mozan berbicara lagi. Kakak senior, kau tidak tahu apa yang Gu Xiu lakukan padaku. Kalau tidak, kau pasti tahu betapa aku membenci Gu Xiu. Nian Chaoxi tertegun sejenak, menatap Qin Moran dengan rasa tidak percaya, karena dia memperhatikan bahwa Qin Moran seperti ini saat ini. Di manakah sedikit saja jejak kelembutan dan kehalusan, dan di manakah sedikit saja jejak orang yang gemar membaca. Sebaliknya, matanya dipenuhi dengan kebencian. Tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Kakak senior, kau tinggal di paviliun Wentian setiap hari, acuh tak acuh dan acuh tak acuh terhadap urusan duniawi, dan sekarang kau malah menyalahkanku karena tidak mengingat persahabatan kita di masa lalu. Tapi pernahkah kau berpikir bahwa kultivasi Gu Xiu Ruo hanya menurun? Bagaimana mungkin aku bisa meremehkannya? Apakah saya orang seperti itu? Qin Moran berbicara perlahan dan hati-hati, dan Nian Chaoxi membalas tatapannya, tampak agak canggung, adik kelima. Kakak senior, apakah kau tahu? Qin Moran langsung menyela Nian Chaoxi, tatapannya tajam saat dia bertanya. Adik junior yang selama ini kau cari, adik junior yang bahkan rela menghancurkan dirinya sendiri demi sekte. Pada suatu ketika, kau menghancurkanku. Bab 17 Teknik 6 Jalan, Memandu Takdir Ilahi. Apakah itu menghancurkan Qin Moran? Nian Chaoxi tertegun, agak tidak percaya. Tiba-tiba, Nian Chaoxi tiba-tiba teringat sesuatu, apakah kamu berbicara tentang kejadian 3 tahun lalu? Jadi, kakak senior, kau sudah tahu. Qin Moran tersenyum dingin, ada sedikit sarkasme di senyumnya. Dan dia menyambutnya dengan senyum mengejek. Nian Chaoxi terdiam. Meskipun dia jarang keluar sebelumnya, bagaimanapun juga, dia adalah saudari senior di sekte tersebut, dan tahu tentang urusan sekte. Saya pernah mendengarnya sampai batas tertentu. Nian Chaoxi telah mendengar tentang konflik antara Gu Xiu dan Qin Moran, karena itu merupakan masalah yang cukup besar. Bahkan saat itu, Qin Moran hampir membunuh Gu Xiu. 3 tahun yang lalu, Gu Xiu kembali dari daerah terlarang. Karena telah kehilangan seluruh kultivasinya, ia ditakdirkan untuk tidak pernah bisa kembali ke jalur kultivasinya. Bagaimanapun, dia adalah murid pribadi Guan Suelan. Meskipun dia memiliki seorang adik lelaki yang akan menggantikannya, sebagai murid pribadi, dia tidak mungkin tidak tahu apa-apa.
Jadi, Guan Xuelan kemudian memutuskan untuk menyuruh Gu Xiu mempelajari 6 jalan, yang disebut 6 alam. Ini mengacu pada 6 jalur khusus di alam kultivasi rantai selain kultivasi rantai itu sendiri. Itu dianggap pekerjaan sampingan. 6 jalur ini adalah jalur alkimia, jalur pembuatan senjata, jalur jimat, jalur penjinakan binatang, jalur pengendalian boneka, dan jalur paling unik yaitu pengamatan sumber. 6 jalur ini, di samping jalan mengamati asal, kelima jalan lainnya juga memerlukan kultivasi sebagai landasan untuk menguasai dan mencapai tingkat Grandmaster. Namun ini tidak berarti bahwa seseorang tidak dapat belajar tanpa pengembangan. Faktanya, orang biasa pun bisa berhasil jika mereka mau menanggung kesulitan dan memiliki sedikit pemahaman. Anda dapat memulai dengan keenamnya sampai batas tertentu. Maksud Guan Xuelan jelas, Gu Xiu tidak bisa memperbaiki rantai itu, tetapi mereka tidak bisa membiarkannya menjadi orang yang tidak berguna di sekte tersebut. Beruntungnya, masing-masing saudari senior memiliki bidang keahliannya masing-masing. Guan Xuelan kemudian menyuruh Gu Xiu mempelajari 6 jalan selama beberapa waktu di bawah bimbingan 6 saudari senior lainnya, kecuali Nian Chaoxi, saudari senior tertua. Gu Xiu telah mempelajari seni jimat dengan Qin Mo Ran selama beberapa waktu. Seni jimat sangatlah istimewa. Ini adalah jalan yang didasarkan pada Dao Langit dan Bumi. Meskipun terkadang membutuhkan kultivasi untuk mendukungnya, jalan ini berbeda dari jalan lain yang sangat bergantung pada kultivasi. Aspek terpenting dari seni jimat adalah mendapatkan persetujuan Dao Langit dan Bumi. Dao Langit dan Bumi dibagi menjadi 9 tingkatan. Dengan setiap langkah menaiki hierarki, hakikat Tao dari langit dan bumi menjadi semakin langka, membuatnya semakin sulit bagi para ahli jimat untuk mendapatkan pengakuan, dan pada saat yang sama, hakikat itu menjadi semakin kuat. Pangkat seorang ahli jimat sesuai dengan pangkat Dao Langit dan Bumi. Sebab, kultivasi seorang ahli jimat pada hakikat adalah tentang terus-menerus memperoleh persetujuan dari Dao Langit dan Bumi, maka hanya dengan mencapai tingkat persetujuan yang sesuai dari Dao Langit dan Bumi, seseorang dapat mencapainya. Dan gambarlah jimat yang sesuai. Baru setelah itu Anda dapat berhasil maju ke tingkat berikutnya. Qin Mo Ran adalah seorang ahli jimat tingkat 6 yang kuat. Ia dapat dianggap sebagai pilar di dunia para ahli jimat, seseorang yang mampu mendirikan sekte sendiri. Satu langkah maju. Bahkan jika seseorang benar-benar transenden dan masuk jajaran teratas master jimat. Namun langkah ini bagaikan langit dan bumi. Jika dia ingin mengambil langkah berikutnya, dia perlu mendapatkan persetujuan dari Dao Langit dan Bumi tingkat ke-7 dan berhasil menulis jimat dewa tingkat ke-7. Ini sulit, karena hakikat Tao tingkat ke-7 ke atas sangatlah langka, misterius dan kuat. Yang paling penting, inilah hakikat alam semesta. Hanya sedikit yang bersedia mengakui seorang ahli jimat. Ada banyak master jimat, tetapi sangat sedikit master jimat tingkat ke-6. Dan dari peringkat ke-6 dan seterusnya, hanya 1 dari 100 yang bertahan hidup. Sebelum tingkat ke-6, selama Anda bekerja cukup keras, cukup tekun, dan memiliki seseorang untuk membimbing Anda dapat menggunakan beberapa metode dan teknik. Dengan ketekunan yang besar, ditambah sedikit bakat dan keberuntungan, hal itu bukanlah hal yang mustahil. Namun keadaannya berbeda setelah pesanan ke-6. Dao Langit dan Bumi di atas tingkat ke-6 membutuhkan takdir. Mencapai taraf Dao Langit dan Bumi ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan cara atau tipu daya apapun, hal itu memerlukan pengenalan terhadap Dao Langit dan Bumi itu sendiri. Ada yang bisa naik ke peringkat ke-6 ahli jimat dalam waktu 10 tahun, tetapi setelah 1000 tahun bekerja keras, mereka tidak akan pernah bisa naik ke peringkat berikutnya sebelum meninggal. Ada yang tekun berkultivasi selama 1000 tahun, dan nyaris tak mencapai ahli jimat tingkat ke-6. Namun, pada malam saat mereka naik ke tingkat ke-6, mereka dapat menarik afinitas Dao Langit dan Bumi tingkat ke-7, dan melangkah ke tingkat ke-7 dalam semalam. Ini semua tentang takdir. Yang penting adalah apakah aura Taois dari 3 tingkatan terakhir bersedia untuk selaras dengan ahli jimat dan apakah bersedia digunakan oleh ahli jimat. Ini adalah hal ilahi yang beresonansi dengan hakikat langit dan bumi. Disebut Dewa Pemandu. Orang biasa mungkin tidak pernah bertemu dengan roh pembimbing sepanjang hidupnya. Beberapa orang yang beruntung hanya memiliki satu kesempatan untuk dipanggil oleh para dewa sepanjang hidup mereka. Qin Mo Ran beruntung, karena dia telah bertemu dengan roh 3 tahun lalu. Namun dia juga tidak beruntung. Dia gagal dalam upayanya memanggil roh 3 tahun lalu. Upaya untuk memanggil para dewa akan gagal. Dan kemungkinannya sebenarnya cukup tinggi. Proses pemikat roh diawali dengan ketertarikan dan pengenalan terhadap seorang ahli jimat tertentu oleh Dao Langit dan Bumi, sehingga ahli jimat tersebut secara aktif mendekat dan memahaminya. Tapi itu hanya sekadar pemahaman, pada akhirnya, apakah hakikat Tao tingkat dewa ini bersedia digunakan oleh ahli jimat tergantung pada apakah ahli jimat dan hakikat Tao terus-menerus menjadi dekat, bahkan berkomunikasi melalui jiwa mereka. Setelah itu, ahli jimat perlu menulis jimat suci yang beresonansi dengan Dao Langit dan Bumi pada jimat kosong yang telah dipersiapkan sebelumnya.
Hal ini dapat dianggap sebagai tercapainya suatu kesepakatan. Baru setelah itu pemanggilan roh dapat dianggap berhasil. Jalan ini memang sangat sulit. Aku mendengar pemimpin sekte menyebutkan masalah ini. Nian Chaoxi mengangguk, mengerucutkan bibirnya. 3 tahun lalu, Qin Moran diberkati dengan inspirasi tiba-tiba dan secara tak terduga memperoleh kesempatan untuk memanggil dewa. Itu terjadi sangat tiba-tiba. Untungnya, setelah Qin Moran naik ke Master Rune tingkat ke-5, dia telah menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk Master Rune tingkat ke-6 dan ke-7. Pemanggilan roh itu datang tiba-tiba, tetapi dia sudah siap dan segera memulai prosesnya. Prosesnya dilaporkan berjalan sangat lancar. Faktanya, Qin Moran telah memperoleh kedekatan dengan Dao Langit dan Bumi. Tetapi, tepat saat dia hendak menuliskan jimat suci yang dikenali oleh Dao Langit dan Bumi, sehingga terikat sepenuhnya dengan Dao Langit dan Bumi, terjadilah suatu kejadian yang tidak terduga. Nian Chaoxi menghela napas dan berkata dengan suara rendah, "Konon, Gusiu tiba-tiba menerobos masuk ke dalam upacara pemanggilan rohmu dan secara tidak sengaja mengganggu ritme Dao, yang akhirnya menyebabkan pemanggilan roh Moran gagal. Bukankah kakak senior tahu betul hal ini?" Qin Moran mencibir berulang kali. Nada suaranya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Dia tentu punya alasan untuk mengeluh. Karena kesempatan untuk dipanggil oleh para dewa merupakan sesuatu yang mungkin hanya dialami oleh orang biasa satu kali dalam hidup mereka, mengalaminya sekali saja dianggap sebagai berkah yang besar. Namun jika Anda melewatkan kesempatan untuk menarik roh tersebut, Anda tidak akan mendapatkan kesempatan kedua. Hampir mustahil. Artinya, hampir mustahil bagi Qin Moran untuk maju ke Master Rune tingkat ke-7, yang mana akan benar-benar menutup jalannya untuk maju. Aku mengerti kamu membenci Gusiu. Siapapun pasti akan merasa kesal dan tak bisa melepaskannya jika mengalami hal seperti ini. Nian Chaoxi menghela napas, tetapi ragu sejenak sebelum berkata, "Tapi ku dengar Gusiu tidak melakukan itu dengan sengaja. Dia hanya, maksudmu dia menjadi gila karena cedera daunnya yang kambuh, yang menyebabkan dia kehilangan akal sehatnya dan tanpa sengaja mengganggu kesempatanku untuk membimbing para dewa." Qin Moran dengan dingin menyela Nian Chaoxi. Nian Chaoxi ragu sejenak, lalu akhirnya mengangguk. "Ya, guru pernah mengatakan ini kepadaku sebelumnya. Kau tahu tentang cedera Dao Gusiu, terkadang sangat sulit untuk dipahami. Aku mengerti kau menyimpan amarah, dendam, dan keluhan di hatimu, Moran, dan kakak perempuanmu bisa memahami semua itu. Tapi jika kau menyalahkan semua ini pada Gusiu, ini seharusnya tidak terjadi. Ketika luka-lukanya kambuh, dia benar-benar kehilangan kendali, dan saya dengar dia bahkan meninggalkan beberapa bekas cakaran yang dalam di tubuhnya sebagai upaya untuk kembali sadar. Ini menunjukkan bahwa dia memang bekerja sangat keras saat itu, berharap tidak menimbulkan dampak negatif apapun." Bahkan Nian Chaoxi sendiri merasa bahwa kata-kata ini terdengar seperti seseorang yang berbicara tanpa memahami penderitaan orang lain. Tetapi, dibandingkan dengan kebencian Qin Moran seumur hidup terhadap Gusiu, dia masih menghargai harapan siang dan malam, dan mampu secara bertahap melepaskan kebenciannya. Dao Langit dan Bumi dapat menarik roh, hal seperti itu memang peristiwa sekali seumur hidup. Tapi Moran, kau secara alami selaras dengan Dao Langit dan Bumi, jadi pasti akan ada kesempatan kedua. Ini hanyalah kegelapan sebelum fajar. Kamu hanya perlu bersiap dan menunggu fajar menyingsing. Kakak senior, Qin Moran menyela Nian Chaoxi sekali lagi. Dia menatapnya dengan saksama, dan saat dia menatapnya, sebuah senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya. Senyum itu rumit. Itu diwarnai dengan ejekan terhadap diri sendiri, rasa kasihan, dan kebencian. Kalau dipikir-pikir lagi, aku punya firasat buruk. Benar saja, Qin Moran berkata, semua orang tahu Gusiu menderita cedera Dao, tapi kenapa cedera Daonya muncul di saat genting seperti ini, sementara cedera Daonya tidak kambuh di waktu lain. Ini, kambuhnya penyakit lama seperti Dao Sang pada dasarnya tidak dapat diprediksi, Nian Chaoxi menjawab tanpa sadar. "Kamu salah." Qin Moran menggelengkan kepalanya. "Ah, aku bilang, kakak senior, kamu salah." Apa maksudmu? Memang benar cedera Dao Gusiu kambuh di awal, kata Qin Moran. Meskipun waktunya terlalu kebetulan, sehingga sulit untuk tidak curiga, saya yakin saat itu bahwa dia memang menderita cedera Dao. Mata Nian Chaoxi berbinar, bukankah itu menjelaskannya? "Tidak, sudah kubilang, kakak senior, kau salah." "Apa artinya? Jika memang karena cedera Dao, meskipun aku akan merasa dendam, aku tidak akan merasa benci. Paling-paling, aku hanya akan mengeluh bahwa surga bermaksud menghalanginya." "Maksudmu?" "Maksudku, Gusiu melakukan ini dengan sengaja menghancurkan jalanku menuju pencerahan." Apa? Nian Chaoxi tercengang, bukankah kau baru saja mengatakan bahwa Gusiu mengigau karena cedera Dao-nya kambuh? Maksudku, dia memang mengalami kambuhnya cedera Dao, dan mungkin cukup parah. Qin Moran berkata dengan lembut. Tapi faktanya, Gusiu sudah sadar kembali sebelum dia menghancurkan kesempatanku.
Dia tidak hanya tersadar kembali, tetapi dia juga jelas memahami betapa pentingnya waktu itu bagiku. Apa? Nian Chaoxi terkejut, merasa tak percaya, bagaimana ini mungkin? Bukankah guru berkata, Tuan? Qin Moran tertawa getir. Guru hanya merasa bahwa Gu Xiu adalah murid langsungnya, dan selama itu pula Gu Xiu dibenci oleh murid-murid perempuan lainnya. Aku hanya takut jika aku mengatakan yang sebenarnya, Gu Xiu tidak akan punya tempat untuk pergi. Tapi sebenarnya, saat Gu Xiu menghancurkan teknik bimbingan ilahiku, pikirannya sangat jernih, bahkan lebih jernih dari sebelumnya. Dia, dari awal, mereka ingin menghancurkanku. Bab 18 berpisah, mencari pertahanan diri. Gu Xiu, kau telah menghancurkan jalanku menuju pencerahan dan memutus masa depanku. Aku tak ingin melihatmu lagi selamanya. Aku tidak akan membunuhmu hari ini, hanya karena persahabatan yang kita miliki 500 tahun yang lalu. Tapi mulai sekarang, aku akan membencimu seumur hidupku. Aku akan mengutukmu untuk bereinkarnasi tanpa henti, dan mati tanpa pernah dikuburkan. Larut malam, di sebuah gua di hutan. Gu Xiu tiba-tiba membuka matanya, duduk, dan menyeka dahinya, hanya untuk mendapati dahinya basah oleh keringat dingin. Apakah kau memimpikannya? Orang-orang dari tanah suci Azure mendalam lagi. Gu Xiu menghela napas, hatinya dipenuhi kegelisahan, dan hanya bisa bergumam. Saya tidak menyesali perbuatan saya terhadap siapapun dalam hidup saya. Saya merasa malu, hanya diriku sendiri. Setelah mengatakan itu, gejolak dalam hatiku akhirnya mulai mereda. Tetapi, meski pikirannya sudah tenang, Gu Xiu yakin bahwa ia masih tidak dapat berhenti memikirkan Qin Moran, yang gemar menulis puisi dan menyalin artikel bersamanya 500 tahun yang lalu. Kemudian, dia memikirkan berbagai sikap Qin Moran terhadapnya selama 3 tahun terakhir. Sambil menggelengkan kepalanya, Gu Xiu bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun aku menghancurkan kesempatanmu, itu hanya untuk menyelamatkanmu. Nasib kita dalam kehidupan ini telah berakhir. Sejak itu, kita tidak berutang apapun satu sama lain. Mendengar ini, pikiran Gu Xiu sepenuhnya damai, tanpa sedikit pun gejolak, dan dia tidak lagi memikirkan Qin Moran. Tidak akan ada lagi pikiran yang mengganggu. Tepat pada saat itu, terdengar suara langkah kaki, dan sesaat kemudian, Ye Hongling kembali sambil membawa tombak berumbai merah, wajahnya berseri-seri karena kegembiraan, dan berkata, kita sekarang telah sepenuhnya mengusir musuh. Sudah lama sejak pembunuhan 3 kali di bawah sinar rembulan itu. 5 hari kini telah berlalu. Selama 5 hari terakhir, Gu Xiu dan Ye Hongling telah berlari dan bersembunyi di hutan, bertemu bandit musuh beberapa kali di sepanjang jalan. Namun, setiap kali, mereka berhasil melewatinya tanpa insiden besar. Adapun racun di tubuh Ye Hongling, racun itu sepenuhnya dinetralkan pada hari ketiga pelarian mereka. Musuh mungkin juga menyadari hal ini, sehingga pengejaran berkurang secara signifikan dalam 2 hari berikutnya. Hari ini, dia belum pernah melihat satu pun musuh. Ye Hongling keluar untuk memeriksa situasi dan memastikan tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Ini menunjukkan bahwa mereka berhasil menerobos dan mengguncang mereka yang ada di belakang mereka. Hal ini membuat Ye Hongling bernapas lega dan merasa sangat bahagia, tetapi dia melirik Gu Xiu. Harus. Seperti yang diharapkan, dia tetap sama seperti sebelumnya, wajahnya setenang air yang tenang, seolah tidak ada yang dapat mengganggu ketenangan pikirannya. Sejujurnya, Ye Hongling sudah terbiasa dengan hal itu. Melihat ekspresi Gu Xiu yang tetap acuh tak acuh, ia tidak patah semangat. Ia malah mengeluarkan beberapa kelinci liar yang sudah dibersihkan. Dermawanku, aku sengaja menangkap beberapa kelinci liar. Hari ini kita akan menikmati pesta yang lezat dan membiarkanmu mencicipi masakanku. Mereka telah melarikan diri selama 5 hari terakhir, menahan angin dan hujan serta tidur di luar ruangan sepanjang waktu. Apalagi makan dengan baik. Cukup baik jika kita bisa makan sampai kenyang. Gu Xiu tidak menolak, tetapi dia terus menggunakan afinitas dao langit dan bumi untuk merasakan situasi sekitarnya. Dalam persiapan menghadapi bahaya, Ye Hongling tidak menyadari semua ini. Saat itu, sambil membakar beberapa kelinci liar, ia mengeluarkan beberapa bumbu. Dermawanku, apakah Anda memiliki persyaratan khusus mengenai selera Anda? Aku tidak pilih-pilih makanan, apapun cocok untukku, jawab Gu Xiu. Memem, Ye Hongling mengangguk, dan setelah beberapa saat ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Dermawan, kemana tujuan perjalananmu kali ini? Tidak pergi kemana-mana, hanya berkeliaran. Jawaban ini membuat Ye Hongling memutar matanya. Selama 5 hari terakhir, dia masih tidak tahu apa-apa tentang Gu Xiu. Pada titik ini, kalian bisa tahu dari dia yang selalu memanggilnya Gu Xiu Wenren. Mereka bahkan tidak tahu nama mereka, apalagi asal mereka, tujuan mereka, apa tingkat kultivasi mereka, atau sekte atau aliran mana yang mereka ikuti. Dia telah menanyakan namanya, tetapi jawaban Gu Xiu saat itu hanya satu kalimat. Hubungan kita tidak lebih dari sekadar transaksi, tidak ada yang layak diingat. Kata-kata ini membuat Ye Hongling enggan bertanya lebih lanjut.
Tak lama kemudian, kelinci liar itu pun matang. Di tengah proses memasak, Ye Hongling tiba-tiba bertanya, "Dermawan, sepertinya kau tidak pernah bertanya siapa orang-orang yang mengejarku." "Aku tidak tertarik." Gu Xiu menggelengkan kepalanya. "Mengapa?" Gu Xiu menjawab, "Sebagai seorang kultivator nakal, seseorang harus memiliki kesadaran layaknya seorang kultivator nakal. Terlalu ingin tahu bukanlah hal yang baik. Apakah kamu punya teman?" "Dulu begitu." Sebelum Gu Xiu tidak menjawab, Ye Hongling sangat penasaran. Semakin banyak ia berinteraksi dengan Gu Xiu beberapa hari terakhir ini, semakin sedikit ia mengerti, yang justru semakin menambah rasa ingin tahunya. "Penggarap nakal berambut putih di hadapanku tampaknya dipenuhi dengan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia tahu aturannya. Saya tidak bertanya apa-apa lagi." Gu Xiu tiba-tiba mengangkat alisnya, "Ada seseorang di sini." Ekspresi Ye Hongling langsung menegang, tetapi setelah beberapa saat, setelah mendengar serangkaian suara berdebar yang agak teredam, ekspresinya kembali rileks. "Itu suara kuku hitam bertelanjang kaki, itu pasti salah satu teman seperjuanganku." Sungguh. Tidak lama kemudian, ketiga orang dan tiga penunggang kuda itu tiba di dekat gua, tempat Ye Hongling meninggalkan tanda khusus. Pandu mereka ke sini. Melihat bahwa mereka memang orang-orangnya sendiri, Ye Hongling melangkah maju terlebih dahulu, dan tiga orang lainnya langsung berkumpul di sekelilingnya saat mereka melihatnya. "Hongling, kamu baik-baik saja. Apakah adik muda Ye terluka?" Pesan itu mengatakan bahwa Sekte Chishui sedang memburumu. "Mengapa mereka tiba-tiba menyerangmu?" Ketiganya cukup kuat. Salah satu pria parubaya, khususnya, memancarkan aura yang sangat kuat. Itu inti emas. Dua orang lainnya di sampingnya juga cukup kuat, dan mereka berada pada tahap pendirian fondasi yang sama dengan Ye Hongling. Sementara mereka bertiga mengejar Ye Hongling. Perhatian Gu Xiu tidak tertuju pada ketiga orang itu, melainkan pada kuda perang yang mereka tunggangi. Kuda perang itu berwarna hitam legam dengan api merah pada kukunya, meninggalkan tanda khas kemanapun ia pergi. Ini adalah binatang iblis unik dari istana Tianche. Meskipun kultivator tahap pendirian fondasi sudah bisa terbang menggunakan artefak magis, kultivator inti emas bahkan bisa melintasi kehampaan di udara. Akan tetapi, tunggangan Tianche Mansion tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki keunggulan tambahan berupa teknik bela diri saat melawan musuh. Itu cukup misterius. "Paman Guru, kakak-kakak senior, aku akan menjelaskan masalah Sekte Air Merah kepada kalian semua saat kita kembali." Ye Hongling mengucapkan beberapa patah kata, lalu teringat Gu Xiu di sampingnya. "Inilah penyelamatku yang menyelamatkanku kali ini. Jika bukan karena dia, aku khawatir aku sudah benar-benar mati di sini, di pegunungan Tianqi." Dalam sekejap, mereka bertiga juga memperhatikan Gu Xiu. Meskipun mereka semua sedikit penasaran bagaimana seorang kultivator pemurnian Qi level 3 bisa menyelamatkan Ye Hongling, mereka tetap mengangguk sopan pada Gu Xiu. Salah satu prajurit kavaleri muda, dengan wajah tampan dan raut wajah yang halus, sedikit mengernyit ketika melihat Ye Hongling dan Gu Xiu berdiri begitu dekat. Namun, ia tidak mengatakan apa-apa, melainkan menghampiri Ye Hongling dengan ekspresi khawatir. "Adik perempuan, apakah kamu terluka? Terima kasih atas perhatianmu, kakak senior Zhao." Hongling sudah cukup pulih. Ye Hongling tanpa sadar menghindarinya, tidak memberinya kesempatan untuk mendekat. Tindakan bawah sadar ini membuat kakak senior Zhao semakin mengerutkan kening. Terutama saat dia melihat Ye Hongling menjauh darinya dan semakin dekat ke Gu Xiu, dia tidak bisa menahan diri untuk melirik Gu Xiu. "Sekte Chishui telah menyerang rumah Tians kita. Masalah ini sangat penting. Kita harus kembali dan melaporkannya sesegera mungkin." Kultivator inti emas yang berdiri di samping angkat bicara. Ketiganya segera menaiki kudanya. "Kakak senior Zhao adalah orang pertama yang mengundang Ye Hongling, kakak junior, ikutlah denganku." "Terima kasih atas kebaikanmu, kakak senior, tapi Honglian bisa mengikutimu saja." Ye Hongling menolak lagi. Wajah kakak senior Zhao langsung menegang, tetapi seseorang di sebelahnya menenangkannya, "Haha, Hongling kan perempuan. Bagaimana kalau begini, Hongling, kamu naik mobilku, dan kakak senior Zhao dan aku akan naik bersama." Saat dia berbicara, dia secara sukarela menyerahkan kuda hitamnya yang bertelanjang kaki. Kali ini, Ye Hongling tidak menolak, tetapi setelah menaiki kudanya, dia segera mengundang Gu Xiu. "Dermawanku, naiklah ke kudamu, aku akan membawamu pergi dari tempat ini." Kata-kata itu mengejutkan ketiga orang lainnya, terutama kakak senior Zhao, yang matanya langsung tertuju pada Gu Xiu. Namun yang mengejutkan bagi mereka bertiga, Gu Xiu tidak menaiki kudanya, sebaliknya, dia mengerutkan kening dan berkata, "Jangan menunggang kuda." Keempatnya terkejut. Ye Hongling tersenyum dan menjelaskan, "Dermawanku, ini satu-satunya kuda hitam tanpa alas kaki di rumah Tianche-ku. Kecepatannya tidak lebih lambat dari senjata ajaib yang bisa terbang di udara, dan juga lebih hemat energi."
Orang-orang yang mengejar kita sebelumnya, sekarang setelah mereka tahu identitasmu, dan belum dapat menemukan kita begitu lama, mereka pasti berpikir untuk datang membantu kita, dan mereka pasti juga memikirkanmu yang memiliki kuda hitam tanpa alas kaki, kata Gu Xiu, menggelengkan kepalanya. Ye Hongling bertanya dengan heran, dermawan, apakah maksudmu orang-orang yang mengejar kita belum menyerah? Mereka akan mengambil risiko memburumu jika mereka benar-benar harus membunuhmu. Kalau begitu, apa menurutmu mereka akan menyerah? Gu Xiu balas. Ini, Ye Hongling langsung mengerutkan kening. Namun Gu Xiu berbicara lagi, jika aku jadi mereka, aku pasti akan menyiapkan penyergapan untuk kuda hitammu yang bertelanjang kaki. Kata-kata ini sangat mengejutkan Ye Hongling. Menyiapkan penyergapan. Namun, kakak senior Zhao tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir, apakah menurutmu kami semua adalah kultivator pemurnian Qi tingkat rendah? Dua orang lainnya pun tak dapat menahan tawa. Mereka merasa bahwa Gu Xiu mungkin bahkan tidak mengetahui tingkat kultivasi mereka, seorang kultivator inti emas yang memimpin 3 kultivator pendirian fondasi. Kekuatan ini bukan sesuatu yang orang biasa akan berani rencanakan. Ye Hongling juga penasaran dan menatap Gu Xiu, ingin melihat apa yang dipikirkannya. Tetapi, kalau begitu, kita berpisah di sini saja. Tanpa diduga, Gu Xiu langsung berkata bahwa mereka harus berpisah. Dia tidak memberikan penjelasan. Tidak ada argumen, sebaliknya, pemisahan diusulkan secara langsung. Dermawan. Ye Hongling agak terkejut, tetapi sebelum dia bisa berbicara, Gu Xiu berkata, aku berjanji untuk membantumu sekali ini, dan sekarang setelah kau kembali dengan selamat bersama rekan-rekan muridmu, aku telah memenuhi janjiku. Sekarang, mari kita berpisah di sini. Setelah mengatakan itu, Gu Xiu berbalik dan pergi. Langkah kaki tergesa-gesa. Melihat sosoknya yang menjauh, Ye Hongling ingin menghentikannya, tetapi kakak senior Zhao di sampingnya sudah mendesaknya. Adik perempuan, masalah sekte Cishui sangat penting, ayo cepat pergi. Baik, adik junior, ayo cepat. Meskipun tingkat kultivasi orang ini tidak tinggi, dia sangat waspada. Dia akan merasa tidak nyaman mengikuti kita. Dua orang lainnya pun turut angkat bicara satu per satu. Mendengar ini, Ye Hongling ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk dan memanggil sosok Gu Xiu yang menjauh. Saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda beberapa hari terakhir ini. Jika Anda membutuhkan sesuatu di kemudian hari, silakan datang ke Tianche Mansion untuk menemui saya. Hongling, aku akan melakukan segala dayaku untuk membantu. Setelah berbicara, ketiga lelaki itu mendesak kuda hitam mereka yang bertelanjang kaki untuk segera berangkat, diiringi suara derap kaki kuda. Sementara itu, Gu Xiu berada di sisi lain. Setelah memastikan bahwa ketiganya telah pergi jauh, mereka tiba-tiba mengubah arah dan melanjutkan perjalanan mereka. Dia adalah seorang biarawan nakal. Seseorang harus menyadari perannya sebagai praktisi pengembara. Mengurus kepentingan diri sendiri selalu merupakan pilihan yang tepat. Dalam situasi seperti itu sekarang, 500 tahun yang lalu, Gu Xiu mungkin akan memperjuangkan pendapatnya dan berusaha membujuk pihak lain, dan bahkan mungkin akan mengalami konflik yang tidak diinginkan dengan kakak senior Zhao itu. Tapi sekarang, pola pikir Gu Xiu telah berubah. Saya menyebutkan ini karena Ye Hongling adalah orang baik, tetapi tidak perlu memberikan nasihat lebih lanjut. Lebih-lebih lagi, melihat hari mulai gelap, Gu Xiu segera mencari gua terpencil lain untuk bersembunyi, lalu mengeluarkan sebatang bambu hijau. Tongkat bambu hijau ini dapat digunakan untuk memancing setiap 10 hari sekali. Dan sekarang, 10 hari telah berlalu, bab 19 tulang jari iblis ilahi, semua sesuai dengan sajak Tao. Aku ingin tahu apa yang akan kutangkap kali ini. Aku memang masih banyak kekurangan saat ini, entah itu batu roh atau berbagai sumber daya kultivasi. Akan sangat bagus jika aku bisa menemukan teknik kultivasi. Di dalam gua, saat Gu Xiu terus memancing, dia diam-diam mempertimbangkan apa yang akan dia butuhkan selanjutnya. Sementara pembudidaya independen mungkin tampak riang dan tidak terkendali. Namun kenyataannya, kehidupan tanpa beban ini hanyalah ilusi. Faktanya, tanpa sekte yang dapat diandalkan, kerugian bagi para kultivator independen sangat jelas. Entah itu bimbingan dari seorang master atau sumber daya kultivasi, kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Tanpa perlindungan sekte, kau bahkan mungkin disergap dan dibunuh di sepanjang jalan. Jika kamu mati, ya mati saja. Gu Xiu tidak membutuhkan bimbingan apapun dari gurunya. Apalagi dia sendiri pernah berada di puncak, dia punya banyak pengalaman untuk memulai lagi sekarang. Selain itu, Gu Xiu juga memiliki sebuah buku kuno tanpa nama yang berisi berbagai teknik kultivasi dan rahasia di dalam dantiannya. Dia dapat memahaminya sepenuhnya, jadi dia tidak memerlukan bimbingan apapun. Adapun perlindungan sekte, selama Anda berhati-hati dan waspada, sebenarnya hal itu tidak terlalu buruk. Hanya ada satu hal yang benar-benar tidak dimiliki Gu Xiu. Sumber daya budidaya. Dalam dunia perbaikan rantai, seseorang harus mempertimbangkan kekayaan, persahabatan, metode, dan lokasi.
Fakta bahwa karakter untuk kekayaan ditempatkan pertama mengatakan semuanya. Dengan sumber daya kultivasi dan batu roh yang melimpah, bahkan mereka yang bakatnya buruk dapat tumbuh dengan cepat asalkan mereka dapat berkultivasi. Jika Gusiu ingin memperbaiki rantai tersebut, dia pasti membutuhkan sumber daya, dan dia tidak dapat sepenuhnya bergantung pada energi spiritual langka dari langit dan bumi. Mengingat luasnya dan tiannya, sulit. Oleh karena itu, kebutuhan Gusiu akan sumber daya bahkan lebih besar daripada yang lain. Saat ini, sambil memegang tongkat bambu hijau, harapan terbesar Gusiu adalah mendapatkan sumber daya budidaya dalam jumlah besar. Idealnya, itu akan menjadi sesuatu seperti batu roh atau ramuan. Mereka di sini. Saat itu, pancing di tangannya tiba-tiba bergetar. Mata Gusiu berbinar, dan ia segera memfokuskan pikirannya dan mulai mencoba mengangkat pancing itu. Saya pikir akan sesulit seperti terakhir kali, tetapi saya tidak menyangka bahwa meskipun saya masih menghadapi beberapa kesulitan, ternyata jauh lebih mudah daripada terakhir kali. Tak lama kemudian, Gusiu mengangkat pancingnya. Objek di ujung tali pancing lainnya perlahan muncul di depan mata Gusiu, membuatnya sedikit terkejut. Ini, apa? Bertentangan dengan harapannya untuk menangkap batu roh dan herba, apa yang muncul di ujung pancing Gusiu adalah itu tulang jari. Ini, apakah kamu menangkap beberapa sampah? Gusiu agak kecewa. Dia telah melihat Jiang Sun menangkap beberapa barang aneh dan rusak lebih dari sekali dalam ilusi. Gusiu mengira dia beruntung telah menangkap jimat surgawi untuk pertama kalinya, tetapi kemunculan tulang jari ini membuatnya menyadari sesuatu. Tiang bambu hijau ini tidak membeda-bedakan asal-usulnya. Hah? Tulang jari ini, apakah itu menyerap hakikat langit dan bumi? Tepat saat Gusiu hendak membuang tulang jari itu, dia tiba-tiba berhenti, menatap potongan tulang jari itu dengan takjub. Yang terlihat hanyalah benang spiritual di ujung tiang bambu hijau. Tulang jari yang tampaknya biasa saja itu, saat kemunculannya, perlahan menarik prinsip-prinsip Tao dari langit dan bumi untuk muncul. Pemandangan ini sangat samar, bahkan seorang ahli jimat yang ahli dalam seni jimat mungkin tidak akan mampu mendeteksi hal ini tanpa pemeriksaan yang cermat. Namun, Gusiu telah memahami kitab surgawi dan jimat, dan telah sangat dekat dan peka terhadap prinsip-prinsip Taoisme tentang langit dan bumi. Dia menyadarinya dengan sangat jelas. Energi Tao yang begitu bersahabat dengannya mulai bergerak perlahan menuju tulang jari setelah muncul. Perlu dipahami bahwa banyak sekali ahli jimat yang kesulitan menarik saripati Daois dari langit dan bumi, apalagi sepotong tulang jari. Tetapi, adegan ini terungkap tepat di depan mata Gusiu. Hal ini mengusik keingintahuan Gusiu, jadi dia langsung mengambil tulang jari dari sutra roh dan memeriksanya dengan saksama. Sejujurnya, bagi mata telanjang, itu tampak biasa saja. Ini seharusnya merupakan bagian tulang jari manusia dari jari telunjuk kanan, dan pasti sudah cukup tua, karena sudah ada tanda-tanda pelapukan pada tulang jari tersebut. Sekali melihatnya membuat Anda bertanya-tanya apakah Anda bisa meremasnya sedikit lebih keras dan mengubahnya menjadi bubuk. Hanya, setelah mengamati lebih dekat menggunakan jimat buku surgawi, Gusiu menyadari sesuatu yang tidak biasa. Sepertinya ada kekuatan aturan di sini. Gusiu terkejut, lalu ragu sejenak sebelum menekannya dengan kuat, tetapi pemandangan tulang jarinya berubah menjadi debu tidak muncul seperti yang dibayangkannya. Sebaliknya, tulang jari ini sama sekali tidak rusak. Perlu dicatat bahwa meskipun Gusiu hanya berada pada level ketiga kultivasi rantai Qi, dia cukup kuat dan bahkan dapat merusak batang besi dengan meremasnya. Namun ketika dihadapkan dengan tulang jari yang terlihat hampir seluruhnya lapuk, dia tidak bisa menggerakkannya sedikit pun. Gusiu berpikir sejenak, lalu mencoba membakar, membanjiri, dan bahkan menghancurkannya secara paksa dengan sihir. Namun tanpa terkecuali, semuanya gagal. Potongan tulang jari ini tidak rusak sedikit pun. Akhirnya, setelah mencoba lagi untuk sementara waktu, Gusiu sampai pada suatu kesimpulan. Ada aturan yang mengikatnya, sehingga hanya bisa dipengaruhi oleh kekuatan waktu. Selain kekuatan waktu, tidak ada kekuatan lain yang bisa memengaruhi tulang jari ini. Kesimpulan ini bahkan mengejutkan Gusiu. Siapakah sebenarnya pemilik tulang jari ini? Sekalipun seseorang telah meninggal selama ribuan atau puluhan ribu tahun, sekalipun tubuhnya telah membusuk, bahkan sepotong tulang pun tidak dapat dihancurkan oleh manusia. Dewa dan setan, atau apakah dia abadi? Gusiu bergumam pada dirinya sendiri. Ia pernah berdiri di puncak dan memiliki pemahaman tentang kekuatan para kultivator. Menurut pemahamannya, kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dicapai oleh kultivator biasa. Sekalipun Dao Agung runtuh dan matahari serta bulan berputar, tubuhku takkan musnah. Gumam Gusiu dalam hati, hatinya dipenuhi keterkejutan yang amat besar. Kekuatan seperti itu, benar-benar puncak. Pada saat yang sama, Gusiu juga terkesima dengan kekuatan waktu, bahkan orang yang tak tertandingi seperti itu tidak dapat lolos dari kerusakan waktu. Sungguh disayangkan, sungguh memalukan. Saat itu, Gusiu tiba-tiba membuat penemuan lain. Hah,
Tulang jari ini dapat menyerap energi spiritual. Tulang jari ini adalah benda mati, tetapi Gu Xiu menemukannya ketika dia mengaktifkan energi spiritualnya untuk memeriksanya. Setelah energi spiritual memasuki bagian tulang jari ini, energi tersebut diserap secara diam-diam. Gu Xiu agak terkejut. Setelah berpikir sejenak, ia mengeluarkan sebuah batu roh dan meletakkannya di samping tulang jari, tetapi tulang jari itu tidak bergerak sama sekali. Namun, saat Gu Xiu mengaktifkan batu roh itu, setelah membiarkan energi spiritualnya memasuki tulang jari, mereka segera menemukan bahwa energi spiritual yang telah memasuki tulang jari mereka sekali lagi lenyap seolah-olah telah tenggelam ke dalam laut. Itu menarik. Tulang jari ini tidak memiliki kehidupan lagi, tetapi setelah energi spiritual memasukinya, ia mampu menyerapnya sendiri. Apa yang ingin Anda lakukan dengan energi spiritual ini? Gu Xiu bergumam pada dirinya sendiri, lalu mengeluarkan beberapa batu roh lagi. Saya ingin mengungkap rahasia tulang jari ini. Bisa. Saat satu demi satu batu roh berubah menjadi debu dan sepenuhnya diserap oleh potongan tulang jari ini, Gu Xiu mulai merasakan sakit hati. Tidak ada yang dapat kulakukan. Dia hanyalah seorang kultivator nakal, namun dia meraup untung besar dengan meraup 800 batu roh dari Ye Hongling. Tetapi, bahkan tulang jari pun tak sanggup menahan kerusakan akibat hal ini. 20 batu roh penuh, dilemparkan ke bawah, tetapi tidak ada riak sedikit pun yang terjadi. Tulang jari bagaikan lubang tanpa dasar. Kami menyambut semua pendatang. Namun, saat Gu Xiu hendak menyerah, ia tiba-tiba menyadari bahwa prinsip Tao tertentu mulai berubah. Gu Xiu mengangkat sebelah alisnya. Perasaan yang tiba-tiba muncul di hatinya, dan dia segera mencubit ujung jarinya, menyebabkan setetes darah esensi menetes keluar. Sebelum setetes darah itu jatuh, Gu Xiu dengan cepat menangkapnya dengan jarinya, lalu menggunakan jarinya sebagai pena dan darah sebagai tinta untuk segera menulis sajak Tao di tulang jari itu. Dalam sekejap, cuaca di luar gua berubah drastis, dan angin kencang pun muncul. Serangkaian kekuatan aneh menyerbu ke arah Gu Xiu, seolah mencoba menghentikannya menulis jimat itu. Ini untuk memanggil roh. Kendala-kendala inilah yang kita sebut campur tangan ilahi. Jika itu adalah ahli jimat biasa, tanpa persiapan apapun, dia mungkin benar-benar kehilangan kesempatan itu, tetapi orang macam apa Gu Xiu itu? Dia bertempur dalam pertempuran berdarah di alam rahasia selama 500 tahun. Aura pembunuhnya sudah luar biasa kuat, saat ini, dia hanya melirik sekeliling dan mendengus dingin dan lembut. Mendengus. Dalam sekejap, semua kekuatan yang menakutkan dan mencekam itu hancur berkeping-keping oleh dengusan dingin itu, dan kekuatan-kekuatan mencekam di belakang mereka gemetar dan tidak berani melangkah maju. Melihat hal itu, Gu Xiu tak ragu lagi dan segera mempercepat tulisannya. Momen. Tepat saat kekuatan aneh itu mulai bergerak, Gu Xiu telah menyelesaikan pukulan terakhirnya. Jimat yang lengkap. Dia menuliskannya. Namun Gu Xiu, setelah melakukan semua ini, tidak berhenti. Ia membuat segel tangan lalu berteriak pelan. Semua. Seketika itu juga segel tangan ditempelkan pada tulang jari. Seketika jimat darah itu memancar keluar dengan cahaya menyilaukan, lalu perlahan-lahan menyerbu ke tulang jari. Momen berikutnya. Angin kencang mereda, hujan deras berhenti, dan jimat yang ditulis Gu Xiu dengan darahnya sebagai penunjuk jalan juga telah lenyap sepenuhnya, hanya sesekali terlihat kilatan cahaya yang tersisa. Sementara itu, koneksi baru mulai terbentuk antara Gu Xiu dan tulang jarinya. Ini adalah cara Gu Xiu untuk secara paksa membangun hubungan dengan prinsip-prinsip Taoisme di langit dan bumi, yang tiba-tiba tertarik pada hal yang ilahi. Prinsip Taois tentang langit dan bumi disebut semua. Dengan memahami hati seseorang, seseorang dapat mengikat tubuh mereka dan mengendalikan jiwa mereka. Secara awam, nasib buruk ini agak mirip dengan jimat pengikat umum, yang dapat digunakan untuk meningkatkan peluang keberhasilan pengikatan saat mengikat artefak atau harta karun magis. Tentu saja, semua karakter ini jauh lebih kuat daripada jimat pengenalan master. Ia bahkan dapat memaksa artefak magisnya untuk mengenali tuannya. Tulang jari di depannya bukanlah senjata ajaib, tetapi di bawah jimat ini, Gu Xiu secara paksa membuat koneksi dengannya. Melihatnya lagi sekarang, Gu Xiu segera memahami rahasia yang tersembunyi di tulang jari. Memahami rahasia di baliknya, sedikit kejutan muncul di mata Gu Xiu. Tulang jari ini, itu senjata pembunuh. Menurut pengamatan Gu Xiu, kekuatan jari pemilik asli melekat pada tulang jari ini. Alasannya adalah karena ia menyerap sejumlah besar energi spiritual. Begitu energi spiritual memasuki tulang jari ini, energi tersebut segera dicegat oleh kekuatan jari itu, disimpan di dalamnya, dan ditahan. Tampaknya menunggu energi spiritual yang dibutuhkan untuk serangan jari ini terkumpul sebelum dapat digunakan. Terlebih lagi, Gu Xiu menemukan bahwa tulang jari ini sebenarnya mengandung sejumlah besar energi spiritual. Itu jelas. Selama bertahun-tahun, banyak orang, seperti Gu Xiu, menemukan sifat istimewanya dan menanamkan energi spiritual ke dalamnya.
Namun setelah memeras otak namun sia-sia, dan setelah mengonsumsi sejumlah besar batu roh tanpa hasil apapun, dia tetap tidak mendapatkan apapun. Mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Namun, Gu Xiu berbeda. Di bawah kekuatan karakter, Jie, Gu Xiu telah menjalin koneksi dengan tulang jari ini. Hal ini tidak hanya memungkinkannya melihat rahasia di dalam tulang jari itu, tetapi juga memungkinkannya untuk dia memperoleh kemampuan untuk menggunakan kekuatan jari ini. Serangan jari ini cukup misterius. Aku tidak tahu seberapa kuatnya, tapi aku khawatir ini akan sangat kuat. Gu Xiu tidak mencobanya dengan gegabah. Bukan hanya dari intensitas energi spiritual yang terkendali saja seseorang dapat mengetahui bahwa serangan jari ini, jika dilepaskan, akan sangat dahsyat. Yang lebih penting, Gu Xiu menemukan bahwa begitu kekuatan jari ini diaktifkan, energi spiritual yang terkumpul di dalamnya akan habis sepenuhnya, dan jika dia ingin menggunakannya lagi, Gu Xiu perlu mengisinya kembali dengan energi spiritual. Hal ini menempatkan Gu Xiu dalam posisi sulit. Tulang jari ini adalah binatang pemakan emas. Menurut perkiraan Gu Xiu, bahkan jika ia membiarkan tulang jari ini menyerap semua 700 batu rohnya yang tersisa, saya khawatir itu tidak akan mencapai tingkat kekuatan spiritual yang telah saya kumpulkan sejauh ini. Namun, Gu Xiu tetap bersinar. Karena batu roh sudah habis, tapi kamu bisa mendapatkan lebih banyak. Tapi benda ini adalah senjata mematikan yang bisa menyelamatkan hidupmu. Bab 20 Kuda hitam bertelanjang kaki, terlambat untuk menyesal. Sementara Gu Xiu sibuk memancing tulang jari itu, Ye Hongling dan ketiga temannya bergerak cepat melewati hutan. Tiga lainnya baik-baik saja, tetapi Ye Hongling terus menoleh ke belakang dengan tatapan khawatir di matanya. Kultivator inti emas menyadari hal ini dan berbalik untuk bertanya, "Adik perempuan, apakah kamu mungkin khawatir tentang kultivator nakal itu?" Ye Hongling mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Ya dan tidak. Oh, tanya kultivator inti emas itu dengan rasa ingin tahu. Tapi Ye Hongling menggelengkan kepalanya. Meskipun tingkat kultivasi rekan Taois itu tidak tinggi, dia memiliki kemampuan khusus untuk memprediksi lawannya. Jika dia ingin menyembunyikannya, saya rasa itu bukan masalah besar. Saya hanya bertanya-tanya apakah kita harus mendengarkan apa yang baru saja dikatakannya dan tidak menunggangi kuda hitam bertelanjang kaki. Mendengar ini, ketiga orang lainnya tertegun dan bertukar pandang. Ada beberapa di wajahnya. Saya tidak bisa menahan tawa. Hahaha, saudari muda Ye, kau tidak benar-benar tertipu oleh kultivator nakal di tingkat ketiga rantai Qi itu, kan? Kakak senior Zhao yang pertama tertawa. Dua lainnya tetap diam. Akan tetapi, dari tatapan mata mereka, terlihat bahwa mereka bertiga memikirkan hal yang sama. Ye Hongling mengerutkan kening dan berkata, "Saudara-saudara senior, jangan remehkan kultivator nakal berambut putih itu. Dia bukan orang biasa, tidak sederhana." Bagaimana bisa tidak sederhana? Aku tidak bisa menjelaskannya dengan tepat, tapi menurutku orang itu sangat kuat, bahkan apa? Aku bahkan merasa jika aku ingin menjadi musuhnya, mungkin. Apa itu? Mungkin, Ye Hongling mengerutkan bibirnya, tatapannya berubah serius saat dia melihat ketiga kakak laki-lakinya. Dia mungkin mati, tapi aku akan terluka parah. Apa? Ketiga kakak laki-lakinya semuanya terkejut. Meskipun kekuatan Ye Hongling adalah yang terendah di antara mereka, hanya pada tahap awal pendirian fondasi, itu hanya karena Ye Hongling belum berkultivasi selama itu. Faktanya, Ye Hongling mampu ditetapkan sebagai anak ajaib Tianche Mansion karena bakatnya yang luar biasa. Selain itu, dia sendiri memiliki pengalaman tempur yang kaya dan dapat dianggap sebagai dewi perang wanita. Ia memiliki kekuatan untuk melawan bahkan melawan kultivator biasa di tahap pertengahan Foundation Establishment. Namun mereka adalah anak-anak ajaib dari sekte tersebut. Mengingat Xiu Lian benar-benar mengalahkan Gu Xiu, bagaimana mungkin pertarungan melawan Gu Xiu menghasilkan hasil seperti ini? Hongling, kamu sudah mencapai tahap pembentukan fondasi. Sekarang, kamu hanya perlu mengangkat tanganmu untuk sepenuhnya mengalahkan kultivator nakal itu. Bagaimana mungkin kamu tidak menjadi lawannya? Ya, kau memang punya hati Dao yang tak terkalahkan, tapi mentalitas seperti ini tidak akan cukup. Bagaimana mungkin seseorang yang baru berada di tingkat ketiga rantai Qi memiliki kemampuan seperti itu? Dia hanya seorang kultivator nakal di tingkat ketiga pemurnian Qi. Sekalipun kau sangat mengaguminya, Hongling, kau tak perlu merendahkan dirimu sedemikian rupa untuk mengangkatnya. Mereka bertiga angkat bicara, merasa bahwa Ye Hongling telah melebih-lebihkan kekuatan Gu Xiu. Namun, Ye Hongling menggelengkan kepalanya, wajahnya serius, menanggapi kata-kata ketiga kakak laki-lakinya. Aku tahu ketiga kakak laki-lakiku tidak percaya padaku, dan sejujurnya, aku sendiri juga tidak percaya. Tapi memang begitulah perasaanku saat menghadapi kultivator nakal itu. Kultivator nakal itu jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Ketiga saudara seniornya agak tidak berdaya. Pada akhirnya, kakak senior Zhao yang berkata sambil tersenyum. Baiklah, kami percaya padamu.
Tapi Hongling, meskipun apa yang kau katakan itu benar, apa yang dikatakan kultivator nakal itu juga tidak mungkin benar. Kuda hitam tanpa alas kaki milik rumah Tianche kita adalah makhluk roh yang hanya dimiliki oleh rumah Tianche kita. Bagaimana bisa ia begitu mudah ditipu? Belum lagi, kita juga punya kakak senior Chen, seorang kultivator inti emas, yang bertanggung jawab. Kecuali Sekte Cishui sudah gila, mereka tidak akan pernah berani menyerang kita. Jangan khawatir, perkataan itu disambut anggukan setuju dari dua saudara senior lainnya, dan bahkan Ye Hongling pun tidak dapat membantahnya. Sungguh, kuda hitam tanpa alas kaki ini awalnya hanya ditemukan di rumah Tianche. Ia dibesarkan sejak usia muda menggunakan metode rahasia khusus. Kekuatannya sendiri sudah memiliki kekuatan binatang iblis tingkat kedua, dan sangat cocok dengan teknik istana strategi surgawi. Satu pria dan satu kuda. Koordinasi yang sempurna, bahkan dapat mengeluarkan tenaga yang jauh melebihi tenaga dalamnya. Hampir mustahil untuk melakukannya dengan cara khusus apapun, karena selama proses pengembangbiakan kuda hitam bertelanjang kaki, tindakan pencegahan telah diambil terhadap metode seperti peracunan atau teknik penjinakan binatang. Belum lagi, mereka juga memiliki seorang ahli inti emas yang bertanggung jawab, dengan satu kultivator inti emas dan 3 kultivator pendirian fondasi. Dengan kekuatan seperti itu, orang biasa tidak akan pernah mau memprovokasi mereka. Hanya, meski begitu, Ye Hongling tidak dapat menahan perasaan sedikit khawatir. Ketiganya kemudian melanjutkan perjalanannya selama sehari penuh. Kuda hitam bertelanjang kaki itu memang sangat cepat. Saat malam tiba lagi, mereka bertiga sampai di sebuah sungai. Mari kita istirahat selama 1 jam, dan setelah cukup istirahat, kita akan melanjutkan perjalanan dan mencoba meninggalkan pegunungan Tianqi sebelum fajar. Istana Tianche pada mulanya ahli dalam operasi militer dan peperangan. Mereka secara alami memahami pentingnya kecepatan dalam peperangan, jadi mereka tidak berencana untuk beristirahat malam itu, tetapi hanya beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Tanpa ragu, mereka berempat segera mulai beristirahat dan memulihkan diri sambil memberi makan kuda dan mengeluarkan batu roh. Mereka sangat waspada. Saat bepergian, kuda hitam bertelanjang kaki tidak diperbolehkan memakan makanan luar sesuka hatinya, semua makanannya berasal dari cincin penyimpanan. Angin sepoi-sepoi bertiup, membuat orang merasa jauh lebih sejuk. Adik Ye, apakah kau masih percaya apa yang dikatakan kultivator jahat itu? Tanya kakak Zhao sambil tersenyum. Ye Hongling mengerutkan kening tetapi tidak menjawab, sementara kakak senior Zhao berbicara lagi. Kultivator nakal itu mungkin punya keahlian, tapi bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang kultivator nakal. Pengetahuan dan tingkat kultivasinya terlalu rendah. Dia tidak senang bahwa Ye Hongling menjadi begitu dekat dengan seorang kultivator kecil, dan sekarang dia ingin merusak niat baik kultivator itu di hati Ye Hongling. Sayangnya, Ye Hongling hanya menggelengkan kepalanya. Kakak senior Zhao, aku ingat komandan berkata, apapun yang terjadi, jangan pernah meremehkan siapapun. Tepat ketika kakak senior Zhao hendak membalas, dia melihat kultivator inti emas di sampingnya tiba-tiba berdiri. Siapa ini? 3 lainnya terkejut. Detik berikutnya, rentetan anak panah berhamburan ke arah mereka. Bentuk barisan, teriak kultivator inti emas. Ye Hongling dan 2 orang lainnya segera bangkit untuk bersiap bertempur. Namun begitu mereka berdiri, ekspresi mereka berubah secara bersamaan. Tahan napasmu, itu beracun. Disayangkan, mereka terlambat menyadarinya. Racun telah menyerang tubuh mereka, membuat mereka kesulitan mengerahkan tenaga. Untungnya, para kultivator inti emas masih cukup kuat, dan mereka segera melambaikan tangan untuk menangkis hujan panah yang lebat. Setelah menangkis rentetan anak panah, sang kultivator inti emas meraung, naik dan bersiap untuk menerobos. Tanpa ragu, ketiganya menaiki kudanya terlebih dahulu. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa mereka dikelilingi oleh kerumunan orang yang padat. Sekte Cishui benar-benar berani menyerang mereka. Terlebih lagi, musuh menemukan bahwa setelah hujan anak panah dilepaskan, salah satu kultivator telah melangkah ke udara dan hendak melesat ke arah kultivator inti emas dari Tianche Mansion. Berjalan di udara juga merupakan bentuk ramuan emas. Kedua kultivator inti emas langsung terlibat dalam pertempuran. Beruntungnya kita membawa kuda hitam bertelanjang kaki. Imbuh kakak senior Zhao. Artinya jelas, meskipun mereka sekarang terkepung, mereka memiliki kuda hitam bertelanjang kaki. Mereka dapat menggunakan keterampilan tempur mereka untuk menerobos dan menghilangkan gas beracun secepat mungkin. Ye Hongling mengerutkan kening, melirik tanpa sadar ke arah kuda hitam bertelanjang kaki, masih merasa agak khawatir. Akan lebih baik jika aku tidak melihatnya. Setelah melihatnya, Ye Hongling tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Kakak senior, mata kuda hitam bertelanjang kaki itu aneh. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, kuda hitamnya yang tak beralas kaki tiba-tiba mengamuk dan berlari kencang ke satu sisi tanpa terkendali. Karena terkejut, Ye Hongling hampir terlempar dari kudanya.
Setelah berjuang untuk duduk kembali, Ye Hongling mendongak dan melihat pemandangan yang membuat matanya terbelalak ngeri. Kuda hitam tanpa alas kaki di bawah kakak senior Zhao tiba-tiba mengamuk. Dia juga tidak siap dan hampir terlempar ketika lengah. Namun, sepertinya Sekte Cishui yang mengepung semua orang telah mengantisipasi hal ini, karena panah beracun melesat langsung ke arah mereka, secara akurat menembus tubuh Zhao Xixiong dari belakang. Menusuk jantung. Ketika Ye Hongling menatap orang lain itu kebetulan juga menatapnya, mata mereka memperlihatkan dipenuhi dengan keputusasaan dan frustrasi. Sayang sekali semua ekspresi itu akhirnya berubah menjadi aura yang mematikan. Meridian jantungnya terputus. Bahkan para penggarap pendirian yayasan pun ditakdirkan untuk mati. Sementara kelompok dari Tianche Mansion diserang, Gu Xiu sedang duduk bersila di gua lain. Sesaat kemudian, dia tampaknya merasakan sesuatu, melirik ke arah tertentu, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Dia merasakan energi Tao di area itu luar biasa aktif, yang menunjukkan pertempuran sengit sedang berlangsung, meskipun dia tidak tahu siapa lawannya. Tetapi, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Sambil menyadarkan dirinya, Gu Xiu terus menyerap energi spiritual di telapak tangannya. Setelah batu roh lainnya diserap dan berubah menjadi debu, tingkat kultivasi Gu Xiu berfluktuasi. Tingkat energi rantai keempat. Dia maju lagi. Meskipun kecepatan ini tidak lambat, ia menghabiskan terlalu banyak batu roh. Gu Xiu bergumam pada dirinya sendiri. Dantiannya, pusat energinya, terlalu luas. Alasan mengapa rantai dapat diperbaiki dan ditingkatkan begitu cepat sepenuhnya berkat batu roh. Memperbaiki rantai dengan cara ini memang memungkinkan, tetapi biayanya memang terlalu mahal. Ini hanyalah tahap tengah dari rantai tersebut. Jika kita terus maju, sumber daya yang dibutuhkan akan semakin besar, dan kemudian batu roh Gu Xiu akan habis. Itu tidak cukup untuk dilihat saja. Kita masih harus sampai ke Cloud City secepat mungkin. Setelah mengambil keputusan, Gu Xiu tidak bertindak gegabah. Sebaliknya, ia menghabiskan sisa malam itu dengan sungguh-sungguh mengonsolidasikan kultivasinya di tingkat keempat rantai Qi. Jalan praktik spiritual menekankan pengambilan satu langkah pada satu waktu. Terkadang, Anda tidak bisa terburu-buru. Baru keesokan paginya Gu Xiu muncul dari gua, kultivasinya kini telah sepenuhnya terkonsolidasi. Setelah menentukan arahnya, Gu Xiu berangkat lagi. Keberangkatan ini, Gu Xiu pergi selama 7 hari lagi. Mereka telah menempuh setengah jarak ke kota Yunxiao, tujuan Gu Xiu. Tetapi, saat mereka sudah setengah jalan, Gu Xiu tiba-tiba berhenti, lalu berbalik, melewati rerimbunan pohon, dan sampai di sebuah jalan kecil. Begitu dia mendekat, bau darah yang kuat membuat Gu Xiu mengerutkan kening tanpa sadar. Lihatlah sekeliling. Banyak mayat tergeletak tak beraturan di hadapan mereka. Orang yang menyerang sangat kejam dan lincah, hampir semuanya terpotong dua di bagian pinggang. Daerah sekitarnya juga hancur lebur, dan pemandangannya sangat berdarah. Namun, yang menarik perhatian Gu Xiu adalah salah satu mayat, yang sedang memegang erat sebuah kotak kayu di tangannya. Kotak kayu itu terlihat sangat indah, dengan pola susunan yang rumit di atasnya, dengan jelas menunjukkan bahwa kotak itu telah diberi batasan dan tidak boleh diambil. Saat melihat kotak kayu itu, mata Gu Xiu tak kuasa menahan diri untuk tidak berbinar. Hanya, saat Gu Xiu menatap kotak kayu di depannya, sebuah anak panah yang mengerikan melesat keluar. Itu ditujukan tepat ke punggungnya.